Bangunan Tempo dulu yang estetik peninggalan zaman kolonial Belanda sangat memanjakan mata dan menjadi spot menarik untuk diabadikan. Namun, tahukah kamu di balik indahnya bangunan-bangunan tua ini tersimpan berbagai kisah menyeramkan yang menjadi urban legend. Salah satunya adalah Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Di zaman Belanda, bangunan ini merupakan balai kota Belanda yang dibangun kembali tahun 1707 hingga 1710. Sebelumnya telah didirikan balai kota pertama tahun 1620 di tepi timur Kali Besar. Selain menjadi balai kota atau Stadhuis van Batavia, bangunan ini difungsikan juga sebagai penjara utama di kota Batavia. Pahlawan nasional seperti Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, dan Untung Surapati pernah mendekam di penjara balai kota ini. Museum Fathahillah menyimpan berbagai misteri di masa lalu. Tak heran, banyak pengunjung yang merasakan aura berbeda ketika menyambangi museum ini. Penjara bawah tanah Museum Fathahillah tak hanya sebagai rumah tahanan, akan tetapi sebagai rumah eksekusi mati. Penjara di Museum Fathahillah ini menyimpan banyak sekali misteri mistis yang terkandung di dalamnya. Konon, pada masa pemerintahan Belanda, museum ini merupakan tempat pembantaian massal, hukuman mati, dan juga hukuman gantung ribuan orang suku Tionghoa dan seorang pemberontak bernama Peter Ervelt beserta rekan-rekannya. Penjara tersebut digunakan untuk menampung puluhan orang hingga melebihi kapasitas ruangan. Begitu sadisnya hingga para tahanan ini diwajibkan menjalankan kerja paksa di luar penjara. Kaki-kaki mereka diikat dengan bola-bola besi yang menyiksa. Penyiksaan kepada tersangka kejahatan sengaja dilakukan agar mereka mengakui perbuatannya. Menurut hukum kolonial, seseorang dihukum ketika yang bersangkutan mengakui perbuatan yang dituduhkannya. Kisah kelam inilah menjadi cerita legenda yang syarat aroma mistis. Konon, area penjara bawah tanah ini seringkali berbau anyir dan amis darah. Penampakan bayangan hitam, hantu anak kecil dengan wajah yang tidak karuan, suara tangisan hingga wanita dan pria berbusana khas Belanda dengan bentuk yang sudah hancur, juga suara musik khas kolonial. Di penjara sekecil ini diisi hingga 50-60 orang, sehingga sesak dan sulit bergerak. Kaki para tahanan diborgol dengan bola besi yang beratnya bahkan sampai 50 kg. Tempat ini sangat pengap karena minim oksigen, tidak ada penerangan, dan tanpa sanitasi, sehingga aktivitas makan dan buang air dilakukan di tempat yang sama. Kondisi ini diperparah saat air laut dari pelabuhan Sunda Kelapa sedang pasang. Air laut akan merembes masuk ke dalam penjara hingga merendam para tahanan. Kondisi ini membuat para tahanan banyak yang meninggal, bahkan sebelum diadili. Sebagian besar dari mereka meninggal karena menderita kolera, tifus, radang paru, dan kekurangan oksigen. Tak jarang tahanan yang sudah meninggal dibiarkan membusuk di dalam penjara berdampingan dengan tahanan yang masih hidup. Tak jauh dari penjara bawah tanah terdapat sumur tertua di Jakarta yang awalnya dibuat sebagai sumber air Batavia. Namun, sumur ini berubah fungsi menjadi tempat penyiksaan para tahanan dengan menyekap tahanan di dalam sumur lalu ditumpahkan ratusan lintah ke dalamnya. Aura mistis lain yang membuat bergidik adalah di halaman museum. Lepas dari ruang bawah tanahnya, di zaman Hindia Belanda, eksekusi di depan publik sering dilaksanakan di depan gedung. Eksekusi tersebut akan disaksikan oleh para hakim dan jaksa dari lantai 2 gedung balai kota. Para tersangka penjahat yang dipasung di halaman berlantai batu di depan balai kota merupakan pemandangan yang biasa terlihat pada masa itu. Pembantaian sadis masa kolonial Belanda terhadap sekitar 500 orang warga keturunan Cina yang terkenal dengan geger pacinan di halaman museum menyisakan cerita horor. Konon hingga kini sesekali masih terdengar suara jeritan, tangisan, dan teriakan histeris yang sangat ramai di sekitar alun-alun museum ini. Bahkan penampakan sosok tanpa kepala menambah seram halaman museum yang saat siang selalu dipadati pengunjung.
Di dalam menara di atas balai kota terdapat lonceng yang bernama Soli Deo Gloria. Setiap eksekusi hukuman gantung akan dilaksanakan, lonceng dibunyikan dengan tujuan memanggil para penduduk sekitar Batavia untuk menyaksikannya. Bunyi lonceng pertama menandakan tahanan dibawa ke ruangan pengadilan. Lonceng kedua berartikan tahanan berada di ruangan pengadilan, dan lonceng ketiga menyimpulkan bahwa tahanan dieksekusi mati dan disaksikan pejabat pengadilan. Beberapa pengunjung yang mengunjungi tempat ini pada malam hari mendengar lonceng kematian ini berbunyi sampai 3 kali tanpa diketahui siapa yang membunyikannya. Sebegitu kelamnya State House Batavia ini hingga akhirnya diakuisisi Jepang pada tahun 1942. Selama 3 tahun, bangunan ini beralih fungsi menjadi kantor urusan logistik Dai Nippon. Memasuki tahun 1945, pada masa kemerdekaan Indonesia, nama museum berubah menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan Lembaga Kebudayaan Indonesia. Akhirnya, kala Ali Sadikin menjabat Gubernur DKI Jakarta, namanya berubah lagi menjadi Museum Fathahillah pada tanggal 30 Maret 1974 dan bertahan hingga hari ini.